لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولو كره الكافرون اللهم فصل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Sidang Jumat rahimakumullah, di tengah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak tantangan dan rintangan yang beliau hadapi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyerukan kepada kita umatnya dan khususnya kepada Rasul itu sendiri agar tetap kokoh, tangguh dan kuat pendirian di dalam menjalankan risalahnya. Ayat yang saya bacakan tadi surat Al-Fat ayat 8. Inna arsalnaka syahidaw wa mubashshiraw wa nadhira. Inna sesungguhnya kami arsalnaka kami utus engkau Muhammad syahidan sebagai saksi syahid wa mubasyiran dan pemberi berita gembira wa nadhira dan pemberi peringatan. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, Rasul diutus berdasar surat Al-Fat ayat 8, 3 fungsinya. Pertama syahidan, kedua mubasyiran, dan yang ketiga nadhiran. Apa itu syahid? Menurut bahasa syahidah yashhadu itu bersaksi. Jadi syahidan sebagai saksi. Dan sekurang-kurangnya ada 5 makna Rasul sebagai saksi. Pertama adalah sebagai saksi bagi umat. Siapa yang taat, siapa yang patuh kepadanya, siapa pula yang durhaka. Maka Rasul sebagai saksi. Bukankah Rasul sudah wafat? Ya, jasadnya sudah wafat. Tetapi risalahnya abadi. Jadi Rasul sebagai saksi perbuatan kita. Apakah kita sebagai umat yang taat kepada Rasul ataukah tidak? Apa yang menjadi saksinya? Yaitu sunnahnya, sunnah Rasulullah SAW. Baik sunnah Qudsiyah, sunnah Nabawiyah, maupun sunnah sahabi, sunnah sahabat. Yang kedua adalah penjelas atau tabyin atau mubayyin. Saksi itu sebagai penjelas syariah Islam. Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mubayyinan, sebagai penjelas syariah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang ketiga sebagai saksi di hari kiamat. Karena di dalam persidangan akhir zaman manusia akan disidangkan kepada Rasul. Apakah cocok atau tidak perbuatannya, ucap sikap dan tindakannya seperti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keempat, saksi di dunia dan saksi di akhirat kelak. Apakah cocok ataukah tidak, maka yang cocok mendapat pahala dan syafaat darinya. Yang tidak cocok tentu tidak akan mendapatkan syafaat. Yang kelima adalah
saksi yang membuktikan bahwa dia telah memperjuangkan al-Islam kepada seluruh umat, karena Rasulullah SAW itu diutus sebagai penerus para nabi terdahulu. Yang nabi diangkat oleh Rasulullah sebanyak 124.000, dan yang diangkat jadi rasul dari 124.000 itu berjumlah 313, ada juga yang mengatakan 315. Dan yang namanya tercantum di dalam Al-Quran ada 25 nabi, dan semuanya itu kaum muslimin. Rasul sebagai saksi para nabi dan rasul terdahulu, karena dia adalah meneruskan perjuangannya. Rasul sebagai saksi bagi kita, maka kita pun menjadi saksi bagi Rasul. Itulah namanya syahadat risalah, syahadat kerasulan. Kita bersaksi, yaitu dengan cara apa bersaksi? At-tasdiq bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, membuktikan kebenaran dan meniru serta meneruskan perjuangan Rasul di dalam segala aspek kehidupan. Itu adalah tugas yang pertama, fungsi yang pertama, syahid Rasul bagi kita, dan kita pun menjadi syahid bagi Rasul, yaitu dibuktikan dengan syahadat risalah. Yang kedua, mubasyiran, pembawa berita. Tentu saja pembawa berita gembira ini liman atau ahu bil jannah, memberi berita gembira kepada yang menaatinya, bahwa yang menaati beliau akan mendapatkan surga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Musa bin Qais, sahabat Rasul yang wafat tahun 50 Hijriah. Beliau berpesan, basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Beritahukan berita gembira kepada umatku, kepada pengikutku. Jangan engkau berikan kesulitan dan jangan engkau takut-takuti, serta permudahlah. Jangan engkau sulitkan di dalam melaksanakan syariah ini, karena seluruh syariah itu ada kemudahan, pasti ada kemudahan. Tidak ada syariah yang berat kecuali ada kemudahannya. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan di dalam ayat itu inna ma'al usri yusra, beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi bukan sesudah kesulitan baru kemudahan, tapi itu bersamaan antara kemudahan dengan kesulitan itu. Di situ ditandaskan oleh Rasul, basyir, gembirakan. Wala tunaffiru, jangan engkau takut-takuti. Yassiru, mudahkanlah urusan. Karena setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Wala tu'assiru, jangan engkau persulit. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan berita gembira ini, walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka tidak ada beban bagi mereka kecuali ada keleluasaan. Ulaika ashabul jannah, dan mereka itu adalah penduduk surga. Hum fiha khalidun, dan mereka di surga itu bakal kekal dan abadi. Dan Rasulullah SAW pun sebagai mubasyir, pembawa berita gembira bagi kita, bagi umat, beliau pun bersabda dengan membawa berita gembira. Salah satu contohnya hadis riwayatkan dari Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang wafat 256. Rasul bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada umatmu yang tidak mau masuk surga? Bukankah surga itu selalu diinginkan oleh manusia?" "Ya Rasulullah, waman aba?" Apakah ada yang tidak mau? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat dan patuh kepadaku, maka dia itulah ahli surga. Itulah yang menginginkan surga. Tapi barang siapa yang maksiat, yang durhaka kepadaku, faqad aba, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi apakah orang itu mau masuk surga ataukah tidak, bisa dilihat buktinya selama di dunia ini. Kalau di dunianya dia hoream untuk beribadah, dia hoream untuk taat dan patuh kepada Rasul, berarti dia tidak mau masuk surga. Tapi kalau dia semangat untuk beribadah, dia rajin, dia tekun untuk menghadap kepada Allah dengan beribadah serta beramal soleh, yaitu beramal yang bermanfaat bagi manusia, maka itulah orang yang mau masuk surga. Dan banyak sekali hadis-hadis yang membawa berita kepada kita, berita gembira. Umpamanya, orang yang berbuat baik kepada sesama manusia, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimu sujnatun minar Rahman. Faman wasolaha wasolahullah. Waman qata'aha qata'ahullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As yang wafat 63 Hijriah. Rasulullah SAW menandaskan sifat Rahman itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka irhamu man fil ar. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, irhamu man fil ar. Cintailah sesama. Yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ar. Maka cintailah sesama makhluk di bumi, bahkan di situ man ya. Cintailah sesama manusia di bumi, maka yarhamkum man fis sama. Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Ini merupakan berita gembira. Jadi bukan hanya beribadah kepada Allah secara ritual, berbuat baik, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka cintai sesama manusia. Jadi cinta manusia, cinta seorang mukmin bukan hanya kepada Allah, tetapi juga cinta kepada sesama umat manusia. Dan itulah berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarhamkum man fis sama. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, orang-orang yang saling mencintai. Itu adalah mubasysyiron, pembawa berita gembira. Tapi Rasul bukan hanya pembawa berita gembira, tapi juga sebagai nadhir atau pemberi berita menakutkan, berita menyeramkan, yaitu dengan neraka bagi orang-orang yang tidak taat. Sampai Rasul SAW bersabda, "La yadkhulunal jannah
mereka tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga ya Rasulullah? Yaitu malam yu'min, orang yang tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tidak beriman itu, yaitu orang yang membikin tidak tenang, membikin merasa terancam, atau membikin gersang, membikin tidak betah tetangganya. Jadi urusan tetangga saja yang kecil membawa ke neraka. Itu merupakan bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain mubasyir, membawa berita gembira, tapi juga nadir, pembawa berita yang menakutkan. Oleh karena itu sebagai muslim bukan hanya mengharap kecintaan Allah, kasih sayang Allah, tapi juga ada takut, ada cemas atas murka Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Sidang Jumat rahimakumullah, Rasul diutus sebagai syahid. Syahid di dunia karena risalahnya sebagai filter, bahkan sebagai pedoman dari apa yang kita ucapkan, kita sikapi dan kita perbuat. Cocok ataukah tidak dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Dan kita bersaksi selalu berusaha mencocokkan ucap, sikap, dan tindakan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam sunnahnya. Yang kedua, sebagai mubasyir, pembawa berita gembira, maka kita bergembira, kita roja, harap atas apa yang diberitahukan oleh Rasul tentang surga. Oleh karena itu, taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, serta mencurahkan kasih sayang kepada sesama umat. Wanadiron, pembawa berita peringatan. Oleh karena itu waspada atas apa yang kita perbuat, jangan sampai menyimpang dari apa yang diajarkan. Maka disitulah khauf dan roja, seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali yang lahir 450 wafat 505 Hijriah. Dia mengatakan khauf adalah cemas, roja dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.